Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mata kuliah hukum Islam. Pada paparan kali ini yang beranggotakan Hasna Nur Aprilia Rustiawan, Anissa Melia Zafira, Sofa Laila Khalifah, Fakih Khairullah, dan Agam Jayatama akan mengangkat sebuah judul yaitu Hukum Perkawinan Seorang Muslim dengan Beda Agama menurut Pandangan Hukum Islam. Praktik perkawinan saat ini sudah mulai beragam. Di antaranya perkawinan poligami, perkawinan beda agama, perkawinan siri, perkawinan di bawah umur, dan perkawinan mut'ah. Perkawinan adalah menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Keharmonisan keluarga terwujud secara apabila suami istri berpegang teguh pada ajaran yang sama. Perbedaan keyakinan menimbulkan kesulitan di dalam pelaksanaan menyangkut tradisi keagamaan, seperti perayaan Idul Fitri, Natalan, Nyepi, Waisak, Imlek, dan lain-lain. Perkawinan muslim yang sah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudut pandang hukum Islam. Hukum Islam mengkaji perkawinan beda agama dikelompokkan pada 3 kategori. Yang pertama, perkawinan pria muslim dengan wanita musyrik. Yang kedua, perkawinan pria muslim dengan wanita ahlul kitab. Dan yang ketiga adalah perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim. Dalam sebuah hadis berbunyi, wanita dinikahi didasarkan pada 4 hal, karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Utamakanlah kualitas agamanya agar kamu tidak celaka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun pada kenyataannya, perkawinan beda agama tetap berjalan di tengah masyarakat majemuk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Contoh dari kasus perkawinan beda agama banyak terjadi di kalangan para artis. Beberapa artis yang pernah melakukan nikah beda agama antara lain Jamal Mirdad, seorang muslim dengan Lydia Kandau, seorang Kristen. Karton Bagaskara, seorang Kristen dengan Ira Wibowo, seorang muslimah. Adi Subono, seorang muslim, dan Krisya, seorang Kristen. Pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman. Sesungguhnya, wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Musyrik merupakan akar kata dari asroka yusriku isrokan, yang artinya orang yang melakukan perbuatan syirik atau menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sembahan. Ulama berpendapat bahwa semua wanita-wanita musyrik selain ahlul kitab yaitu Yahudi dan Kristen haram dinikahi. Penegasan larangan menikahi wanita musyrik dalam surat Al-Baqarah ayat 221 diperkuat dengan firman Allah, janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan wanita-wanita kafir. Pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlul kitab. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan atau sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan peliharaan, barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Nabi Muhammad SAW pernah menikah dengan wanita ahlul kitab, yakni dengan Maria Al-Qibtiyah yang beragama Nasrani atau Kristen. Menurut Imam Syafi'i, ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan Israel karena Nabi Musa dan Isa hanya diutus kepada kaum Bani Israel. Mahmud Shaltut berpendapat tujuan utama diperbolehkannya pernikahan seorang pria muslim dengan wanita ahlul kitab adalah supaya dengan pernikahan tersebut terjadi penghubung cinta dan kasih sayang sehingga terkikis dari benak istrinya rasa tidak simpatik terhadap Islam dengan sikap baik sang suami. Jika suami muslim terbawa oleh istri atau anak yang mengikuti agama istri, maka ini bertentangan dengan tujuan diperbolehkannya pernikahan, dan ketika itu disepakati agar mengakhiri pernikahan. Perkawinan ini merupakan suatu yang mubah atau boleh dilakukan tapi tidak dianjurkan, apalagi sebagai perintah. Pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim. Ulama sepakat mengharamkan pernikahan ini. Baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci seperti Yahudi dan Kristen, ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci seperti Buddhisme dan Hinduisme.
maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak mempunyai kitab suci, seperti penganut animisme, ateisme, politeisme, dan sebagainya. Hal ini dikhawatirkan wanita muslimah itu kehilangan hak kebebasan dalam beragama dan menjalankan ajaran agamanya, kemudian terseret kepada agama suaminya. Demikian pula, anak-anak hasil pernikahannya akan mengikuti agama ayahnya, sebab ayah sebagai kepala keluarga. Tentu ayah memiliki otoritas terhadap anak-anak dibanding ibunya. Muhammad Ali Al-Syabuni menyampaikan, pria muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab karena pria muslim tetap menghormati dan mengagungkan Nabi Musa dan Nabi Isa, serta mempercayai kerasulan mereka dan percaya kitab Taurat dan kitab Injil sebagai kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ini menjamin istrinya yang ahlul kitab hidup tentram dalam menjalankan keyakinannya. Berbeda dengan kondisi suami beragama Yahudi atau Kristen, sedangkan istrinya muslimah, di mana suami tidak mempercayai kitab suci Al-Quran dan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara psikologis akan mengganggu perasaan serta kejiwaan istri yang menjunjung tinggi kitab sucinya sebagai way of life atau pedoman hidup dan memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kompilasi Hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 mengeluarkan kompilasi hukum Islam yang menjadi hukum positif yang bersifat unifikatif bagi seluruh umat Islam Indonesia. Kompilasi hukum Islam pasal 40 ayat C memuat larangan yang berbunyi dilarang perkawinan antara seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dan pada pasal 44 terdapat pula larangan sebaliknya yang berbunyi dilarang perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam. Intinya, dari kompilasi hukum Islam tersebut bahwa dengan tegas pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan oleh kaum beragama Islam di Indonesia. Larangan ini juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bab 1 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Hal ini menjadi dasar perkawinan yang merupakan ketentuan hukum negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat. Secara regulatif, larangan perkawinan beda agama di Indonesia adalah kuat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-12/2014 menolak uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena tidaklah melanggar konstitusi. Walaupun ada yang menganggap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diskriminatif, Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap warga negaranya wajib tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pernikahan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Maka dengan ini, Kantor Urusan Agama atau KUA maupun catatan sipil tidak akan melakukan pencatatan administratif atas peristiwa pernikahan beda agama. Melakukan pernikahan beda agama artinya tidak mengindahkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pada pertimbangan kemaslahatan, bahwa pernikahan yang paling ideal sesuai petunjuk dalam firman Allah, Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inni fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.